Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena cintanya yang begitu besar atas kita semuanya. Maka pada sore hari ini kita diperkenankan untuk boleh bersekutu dan berhimpun di dalam namanya. Dalam ibadah patuan keluarga secara online, kita dapat bertemu dalam keadaan sehat, sejahtera dan penuh dengan sukacita. Semuanya itu hanya berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama mengawali ibadah patuan keluarga pada sore hari ini dengan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat 397. Kita pujikan pada baitnya yang pertama. Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Marilah kita persiapkan hati kita masing-masing, kita masuk di dalam panggilan ibadah. Ibadah keluarga warga Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuan Ampel Gading pada sore hari ini kami lakukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415. Kita pujikan baitnya yang pertama. Baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku. Kuasa damai derlang bening. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita masing-masing. Sesaat lagi kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, marilah kita datang kepadanya. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Perkenankanlah kami datang menghampiri kekudusan-Mu, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Allah pemilik kehidupan kami,
yang mencintai keberadaan kami sebagaimana adanya kami. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu yang begitu besar atas kami. Engkau senantiasa ada menyertai kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami. Apapun hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, warna-warni keberagaman yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau senantiasa ada untuk menguatkan, untuk menopang, untuk menghibur dan menolong kami. Kami bersyukur Tuhan untuk boleh ada di dalam cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Perkenankan pula Tuhan, pada sore hari ini, kami bersama-sama mengakui keberadaan kami di hadapan-Mu. Kami anak-anak milik kepunyaan-Mu yang penuh dengan noda dosa dan celah. Inilah keberadaan diri kami Tuhan. Dengan jujur kami mengakui keberadaan diri kami di hadapan-Mu. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdosa, sungguh-sungguh berdosa di hadapan-Mu. Tetapi Tuhan, kami mengimani bahwa Engkau Allah kami yang Maha Rahim. Di dalam roh kerahiman-Mu, kami memohon belas kasihan-Mu. Di dalam roh kerahiman-Mu, kami mohon Engkau berkenan untuk mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunan dosa yang Kau berikan untuk kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kami meyakini Tuhan, Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami. Kami memohon Tuhan, nyatakanlah apa yang ingin Engkau nyatakan. Perdengarkanlah apa yang ingin Engkau agar kami menerima. Kiranya melalui sabda agung kebenaran firman-Mu, Engkau nyatakan apa yang harus kami lakukan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami agar kami boleh mengerti, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari demi hari, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami juga menyerahkan keberadaan diri kami pribadi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Jangan tinggalkan kami Tuhan, jangan tinggalkan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami, sehingga apa yang akan kami nyatakan senantiasa seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Mazmur 30 ayat 5 sampai dengan 7. Mazmur 30 ayat 5 sampai dengan 7 dengan judul perikop, nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Mazmur 30 ayat 5 sampai dengan 7, dan ayat natsnya kami ambil dari Mazmur 30 ayat yang ke-6. Yang demikian, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengawali firman Tuhan pada sore hari ini ada sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang bernama Benny. Benny ini masih duduk di tingkat sekolah dasar, tepatnya kelas 3 SD. Pada suatu hari,
Benny berkelahi dengan temannya. Dan perkelahian itu diketahui oleh gurunya. Karena perkelahian yang dilakukan oleh Benny, maka gurunya ini memberikan sanksi atau memberikan hukuman kepada Benny. Hukuman itu adalah Benny diskors selama 1 minggu, tidak boleh ke sekolah, tidak boleh ikut pelajaran, dan tidak boleh mengikuti ujian. Benny sangat takut dengan skors yang diberikan oleh gurunya. Benny bertambah takut ketika sang guru juga mengundang kedua orang tua Benny untuk datang ke sekolah. Ketika kedua orang tua Benny datang ke sekolah, mereka dikumpulkan di dalam ruangan, di dalam kantor. Kemudian sang guru menceritakan kenakalan-kenakalan Benny ketika ada di sekolah kepada kedua orang tua Benny. Benny sangat ketakutan saat itu. Dan ketika gurunya selesai menceritakan kenakalan tentang Benny kepada kedua orang tuanya, Benny pun kemudian mendekati kedua orang tuanya. Kemudian dia menceritakan sebenarnya mengapa dia berkelahi. Sambil dengan perasaan ketakutan dan dengan perkataannya terbata-bata, Benny pun berkata kepada ayah ibunya, "Ayah, ibu, Benny minta maaf ya." Benny mengatakan ini dengan wajah yang penuh ketakutan, penuh penyesalan, dan dia menundukkan kepala karena dia begitu takutnya kepada ayah dan ibunya, terutama kepada ayahnya. Benny merasa bahwa pasti dia akan mendapatkan hukuman dari ayahnya karena kenakalan yang dilakukan saat ini. Namun Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayah Benny justru berkata, "Ayah tidak akan menghukum kamu. Apa yang kamu lakukan memang salah. Tetapi kamu sudah cukup terhukum dengan diskors dari sekolah, sehingga kamu tidak bisa mengikuti pelajaran dan ujian." Jadi ketakutan Benny saat itu, karena dia takut ayahnya akan marah besar dan berikan hukuman kepada Benny, ternyata bertolak belakang dengan sikap ayahnya. Ayahnya justru berkata, "Ayah tidak akan menghukummu. Apa yang kamu lakukan memang salah. Tetapi kamu sudah cukup terhukum dengan diskors dari sekolah, sehingga kamu tidak bisa mengikuti pelajaran dan ujian." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali dalam kehidupan ini, kita sadari atau tidak, kita juga sering bersikap seperti Benny. Monggo Bapak Ibu sekarang diingat-ingat, apakah benar saya pernah bersikap seperti Benny? Kita juga sering bersikap atau berbuat kesalahan dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Dan setiap kesalahan dan ketidaktaatan itu selalu ada konsekuensinya. Walaupun kita tahu Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, namun Bapak Ibu Saudara, bukan berarti Allah tidak akan menghukum kesalahan kita. Jadi walaupun kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, namun bukan berarti Allah tidak akan menghukum kesalahan kita. Setiap kemarahan Allah atas dosa kita selalu memiliki alasan. Dan hukuman atas perbuatan kita selalu adil. Namun Bapak Ibu Saudara, sesaat saja Allah murka. Sesaat saja Allah murka kepada kita, tidak untuk selama-lamanya. Hanya sebentar saja Allah murka terhadap kita
dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Ketika kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita dengan penuh penyesalan, dan kita mau untuk membenahi kehidupan kita mau untuk bertobat dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang mendatangkan dosa, maka dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, mari Bapak Ibu kita buka bersama-sama 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Tuhan mengingatkan untuk kita semua yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, garis besarnya adalah Tuhan begitu mengasihi kita. Sebesar apapun dosa dan kesalahan yang kita lakukan di hadapannya, Tuhan ingatkan untuk kita bahwa kita harus mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Dengan sungguh-sungguh kita menyesali dosa dan kesalahan kita, dan kemudian kita juga bersungguh-sungguh untuk hidup lebih berkenan di hadapannya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa di hadapan Allah. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 30 ayat 6 difirmankan, Mazmur 30 ayat 6, ini sebagai ayat nats kita tadi, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Artinya, Allah memang membenci dosa. Allah murka terhadap umatnya yang berbuat dosa. Allah memang membenci dosa. Dan Allah murka, Allah marah kepada umatnya yang berbuat dosa. Namun, kebencian dan murka Allah tidak membuat Allah membenci kita. Jadi, kebenciannya terhadap dosa tidak menghapus kasihnya yang tak berkesudahan terhadap orang yang berdosa. Dari sini Bapak Ibu Saudara, semakin kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita semuanya. Sebesar dan sebanyak apapun dosa yang kita lakukan di hadapan Allah, memang Allah murka terhadap kita orang yang berdosa. Allah membenci dosa, dan Allah juga murka kepada umatnya yang berbuat dosa. Tapi semuanya itu tidak menghapus kasih Allah kepada kita semuanya. Di akhir khotbah pada sore hari ini, Allah inginkan kita untuk hidup berkenan di hadapannya. Kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita, maka karena kita juga mengasihi Allah, marilah kita hidup berkenan kepadanya, agar hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini, kiranya kita semakin terberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama-sama. Dan sebagai dasar di dalam kita menyerahkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 Roma 12 ayat yang pertama.
Roma 12 ayat yang pertama dengan judul perikop, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Dan di dalam kita menyerahkan persembahan, diiring dengan Kidung Jemaat 337, kita pujikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan terang. Di tingkau hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Perkenankanlah Tuhan, kami kembali datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau menyertai kami di dalam ibadah kami pada sore hari ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, kami senantiasa ada di dalam keadaan sukacita. Terima kasih untuk perenungan firman-Mu yang boleh kami terima pada sore hari ini. Semakin membuat kami tahu dan mengingatkan kami bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau mengingatkan kami agar kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami, untuk kemudian kami menjauhkan diri kami dari perbuatan-perbuatan dosa, sehingga kehidupan kami berkenan di hadirat-Mu. Kami meyakini Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, jika kami sungguh-sungguh mengakui kesalahan kami, dan kami menjalani kehidupan ini dan menjauhkan kehidupan kami
dari perbuatan-perbuatan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan, kami juga bersama-sama telah menghimpun persembahan. Kami menyadari sepenuhnya jika persembahan yang kami kumpulkan sungguh tidak sebanding dengan berkat pemberian-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima, menyucikan dan memberkati, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana untuk setiap pelayanan Tuhan di gereja kami, Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Ampel Gading, dan boleh menjadi sarana untuk kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan akan memberkati dan membuatnya berhasil, dan Tuhan akan senantiasa sediakan apa yang kami butuhkan untuk kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa bersuka cita karena kami memiliki Engkau Allah kami yang begitu baik. Tuhan Yesus, pada sore hari ini pula kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang saat ini tengah menderita sakit. Kami tidak dapat sebutkan satu demi satu Tuhan, tapi kami meyakini Engkau mengetahui setiap anak-anak Tuhan yang saat ini tengah menderita sakit atau dalam masa pemulihan. Kami doakan untuk keberadaan anak-anak Tuhan ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan mujizat-Mu. Tuhan berkenan untuk memberikan pemulihan dan kesembuhan. Dan kiranya kehendak Tuhan boleh dinyatakan. Mujizat Tuhan boleh dinyatakan untuk kesembuhan anak-anak Tuhan yang tengah menderita sakit. Kami terkhusus berdoa untuk Ibu Esther, istrinya Bapak Joko Tuhan, yang saat ini juga tengah menderita sakit. Kami memohon kiranya belas kasihan Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan pemulihan, sehingga Ibu Esther boleh merasakan sukacita, boleh mendapatkan kesembuhan yang asalnya dari Engkau saja. Kami percaya Tuhan, rancangan dan rencana Tuhan selalu indah bagi kami yang percaya kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program-program gereja. Apapun yang sudah tersurat di dalam PKT, mampukan kami untuk melaksanakannya. Dan semuanya itu kami lakukan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat yang saat ini tengah berada di bangku sekolah, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup, yang merindukan momongan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati mereka sehingga apa yang menjadi harapan dan keinginan mereka boleh Tuhan dengarkan dan Tuhan kabulkan seturut waktu dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini. Dengan segala hal yang Tuhan percayakan terjadi di dalam negara kami, kami memohon belas kasihan Tuhan untuk menolong dan menopang kami dan menguatkan kami, sehingga apapun yang akan kami hadapi sebagai bangsa dan negara, kiranya Tuhan senantiasa kuatkan dan mampukan kami untuk menghadapi berbagai hal yang ada di hadapan kami, dan kami senantiasa mengandalkan Tuhan untuk terus menemani kami dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, begitu banyak hal yang ingin kami doakan kepadamu, namun kami percaya Tuhan mengetahui berbagai pengharapan, keinginan dan doa-doa kami. Kami mengakhiri doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia, damai dan sejahtera, kekuatan, penghiburan, pemulihan dan sukacita, kiranya senantiasa Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita saat ini sampai pada akhir zaman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah patuan keluarga pada sore hari ini dengan memuji dan muliakan nama Tuhan dengan pujian Bapa, terima kasih.